Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali bersama Indarwanto Hikmatologi, berusaha untuk melatih, mencerdas lembutkan hati nurani sehingga adil bijak diharapkan menyertai dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, masih beranjak dari surah ke-19 ayat 59 yang kemarin kita mencoba mengurai secara bersahaja sederhana. Maka izinkan kembali kami untuk mengangkat satu simpulan studi kualitatif tentang kehidupan kita, kehidupan anak bangsa manusia. Saya tulis dalam syair ke-12 Ritu 442 di generasi sosial pada bagian yang ke-7. Dakwah antar pribadi nyaris sangat sulit didapati. Azan pertama dini hari bahkan tak disukai. Azan dianggap mengganggu orang tidur malam hari. Umat Islam pada azan saja merasa alergi. Sungguh kian miris hidup era kesejakatan ini. Jalan benar dibenci, jalan yang salah disukai. Di generasi sosial sungguh benar-benar terjadi di bumi. 27 November 2020. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, dakwah yang bersifat pribadi merujuk kepada kehidupan masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, termasuk generasi salafiyah atau salafi, yakni adalah ulama-ulama yang hidup di seputar sahabat-sahabat Nabi, paling tidak hingga 3 generasi. Dakwah antar pribadi nyaris sangat sulit didapati untuk era kita ini. Dakwah yang kami maksudkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan ulama salafi, yakni adalah dari rumah ke rumah. Seperti lagunya Ebit, dari pintu ke pintu. Apakah ada setelah jauh Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan? Adakah ulama yang menindaklanjuti? Setidaknya kita bisa membaca perjalanan seorang sufi, seorang syekh, yakni Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Pasuruan. Beliau berdakwah setiap hari ketika beliau masih punya musola ukuran 3x4 meter dengan bangunan yang sangat sederhana sekali. Beliau Kiai As'ad berusaha di samping tausiah-tausiahnya
setiap menjelang subuh membangunkan tetangganya, mengetok pintu rumah benar-benar dari pintu ke pintu, mengucapkan salam dengan sopan dan mengajak dengan lemah lembut bijak tetangganya untuk menunaikan sholat subuh. Ini yang sulit kita dapati, bahkan sangat sulit sekali. Terkadang Yai As'ad dimaki, tidak dibukakan pintu. Namun juga ada yang membuka jendela ataupun pintu, kemudian menyiram Kiai mulia itu dengan air. Bahkan ada yang menyiram dengan air bekas cucian piring. Kalau bahasa Jawa, air orahan. Namun seorang hamba As'ad Samsul Arifin tetap dengan sabar, tidak pernah melapor ke polisi, tidak pernah menggeruduk orang-orang yang melukai hatinya. Beliau dengan sabar, tabah, terus-menerus berdakwah. Saya yakin masih ada di antara kiai, ustadz, dan tokoh masyarakat yang melakukan itu. Karena itu jika ada yang mengetahui, tolong sampaikanlah kepada kami untuk kami angkat sebagai bahan inspirasi dalam monolog sederhana ini. Azan pertama dini hari bahkan tidak disukai. Azan dianggap mengganggu orang tidur malam. Azan pertama itu bukan milik mazhab tertentu, tetapi azan pertama pada kurang lebih jam 3 dini hari adalah azan sunnah. Banyak riwayat antara lain dari Imam Ahmad, di mana dua muazin Rasulullah, Bilal dan Ummi Maktum, melakukan secara bergantian. Nah, apa yang dilakukan oleh umat Islam kebanyakan sekarang oleh para takmir di Indonesia belum banyak, tidak semua, namun kami yang ada di daerah Celaket, Kelurahan Samaan, Kecamatan Plojen ini sangat berbahagia. Kami beberapa kali menghitungnya. Ada yang terdengar dari telinga kami di wilayah Plojen ini. Setidaknya ada 13 masjid yang melantunkan, yang mengumandangkan azan subuh pertama dini hari. Artinya, dan ada yang menyebutnya adzan tarhim, yakni membangunkan yang belum tahajud dan mengingatkan yang sedang tahajud bahwa sebentar lagi subuh akan menyentuh. Meskipun tidak jarang umat Islam sendiri ada yang merasa keberatan azan jam pertama itu hanya untuk sekedar mendengarkan, katanya mengganggu. Alhamdulillah, kami yang berdekatan dengan Kapel Koryeso, berdekatan dengan Frateran, berdekatan dengan sejumlah pusat pendidikan Katolik, justru kita tidak pernah
mendengar teguran ketidaksenangan atas azan pertama. Bahkan ada Yohanes Antok namanya. Ketika mendengar azan pertama, justru dia bangkit melantunkan doa. Katanya, aku tidak mau kalah dengan saudaraku yang jam 3 pagi sudah melantunkan azan. Dan aku pun harus melantunkan doa untuk keselamatan kami sekeluarga dan di kampung kami selalu tercintai. Sungguh, Yohanes yang Katolik itu sangat mengapresiasi azan pertama. Umat Islam pada azan pertama merasa alergi, katanya terlalu keras, seolah tidak toleransi. Jadi beda sekali dengan yang menerima dengan hati walaupun beda dalam agama. Sungguh kian miris hidup era kejahatan ini. Jika yang Katolik bisa menerima azan subuh dini hari, ada apa, mengapa yang merasa Islam justru malah membenci? Jalan benar dibenci, jalan yang salah disukai. Dan ini benar-benar terjadi. Tidak jarang hiruk pikuk suara musik justru sangat disukai. Namun gema azan mengundang untuk hidup damai, hidup dalam kemenangan melawan hawa nafsu, justru dijauhi. Degenerasi sosial sungguh benar-benar terjadi di bumi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, benteng pertahanan yang paling kokoh. Setidaknya kita masih bersyukur bisa melihat anak-anak kita seperti yang ada di dalam latar kami ini. Ini adalah remaja-remaja yang diasuh oleh Kiai Haji Samsul Hadi di Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Bening Donomulyo, di dalam naungan yayasan yang dipimpin oleh Abah Haji Slamet Winarko, seorang mantan pegawai dari Universitas Brawijaya Malang tercinta. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Bening Donomulyo diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yai Haji Samsul Hadi beserta seluruh ustadz-ustadzah yang mendidik para santri diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah biridallah, dan rezeki barokah yang disangka dan yang tidak disangka-sangka. Dan anak-anak kita mudah-mudahan nantinya menjadi alumni yang tangguh dalam keimanan dan ketakwaan, sekaligus mumpuni di dalam sains dan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi orang pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.